Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selastri Putri Moko dari kelas B Prodi Biologi. Saya akan memaparkan tentang definisi dari larutan buffer. Definisi larutan buffer: larutan penyangga adalah larutan yang bersifat mempertahankan pH-nya jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Larutan penyangga merupakan campuran asam lemah dengan basa konjuksinya atau campuran basa lemah dengan asam konjuksinya. Nilai pH buffer tidak akan berubah secara konstan setelah penambahan asam maupun basa dari luar. Larutan buffer bisa dibuat juga dari campuran antara basa lemah dengan garamnya saja. Larutan buffer dapat juga berupa campuran hasil reaksi dari basa lemah dan asam kuat asalkan banyaknya basa yang dicampurkan. Cara ini lebih umum dilakukan untuk larutan buffer. Larutan buffer dapat dibuat dengan berbagai cara. Larutan buffer asam dapat dibuat dengan cara mencampurkan sejumlah larutan asam lemah dengan larutan basa konjuksinya secara langsung. Selain itu, larutan basa kuat dengan larutan asam lemah berlebih. Setelah reaksi selesai, campuran dari larutan basa konjuksinya yang terbentuk dan sisa larutan asam lemah membentuk larutan buffer asam. Cara yang serupa larutan buffer basa juga dapat dibuat melalui dua cara. Pertama, mencampurkan sejumlah larutan basa lemah dengan larutan asam konjuksinya secara langsung. Cara kedua, mencampurkan sejumlah larutan asam kuat dengan larutan basa lemah berlebih. Setelah reaksi selesai, campuran dari larutan asam konjuksinya yang terbentuk dan sisa larutan basa lemah membentuk larutan buffer basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filia Pakaya. Saya dari kelas Biologi Non-Dik B dengan NIM 432421036. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari larutan buffer. Iya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari larutan buffer. Yang pertama, ada jenis larutan buffer yang bersifat asam. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam, yaitu pH lebih kecil dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari asamnya. Adapun cara lainnya yaitu mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat, di mana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih. Jadi campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Kemudian pada umumnya basa kuat yang digunakan seperti natrium, barium, kalsium, dan lain-lain. Kemudian contoh yang biasa merupakan campuran asam etanoat dan natrium etanoat dalam larutan. Pada kasus ini, jika larutan mengandung konsentrasi molar yang sebanding antara asam, garam, dan campuran tersebut akan memiliki pH 4,76. Ini bukan suatu masalah dalam hal konsentrasinya, melainkan sepanjang keduanya yang memiliki konsentrasi yang sama. Kita dapat mengubah pH larutan dengan penyangga dengan mengubah rasio asam terhadap garam atau dengan memilih asam yang berbeda dan salah satu garamnya. Kemudian yang kedua ada larutan yang buffer yang bersifat basa. Apabila suatu campuran yang dicampur dengan asam konjugasinya, maka akan terbentuk suatu larutan buffer basa. Jadi larutan ini akan mempertahankan pH pada daerah basa, yaitu pH lebih besar dari 7. Misalnya larutan campuran NH3 dengan ion amonium NH4+. Jadi larutan buffer basa juga dapat terjadi dari campuran suatu basa lemah dengan suatu asam kuat, di mana basa lemah ini dicampurkan dengan berlebih. Jika ke dalam larutan ditambah suatu asam kuat, maka ion H+ yang berasal dari asam itu akan mengangkat atau bereaksi dengan ion OH-. Hal ini menyebabkan kesetimbangan larutan menjadi bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion OH- dapat dipertahankan, atau dengan kata lain pH larutan stabil atau dapat bertahan. Kemudian demikian juga pada penambahan suatu basa kuat, jumlah ion OH- ini dalam larutan ini akan bertambah, yaitu hal ini akan menyebabkan keseimbangan larutan menjadi bergeser ke kiri, sehingga konsentrasi ion OH- ini dapat dipertahankan dari pH larutan yang tidak dapat berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarulanti dari kelas B Program Studi Biologi, jurusan Biologi. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu buffer sitrat.
Buffer sitrat seperti yang kita ketahui bahwa larutan buffer memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya bagi tubuh manusia namun juga dalam pekerjaan laboratorium. Larutan buffer diperlukan agar kondisi atau tingkat keasaman atau kebasahan dalam suatu larutan tetap terjaga pada nilai pH yang diinginkan. Hal tersebut terutama zat-zat yang sifatnya sensitif terhadapannya perubahan sedikit pH. Salah satu contoh larutan buffer yaitu buffer sitrat yang digunakan untuk kisaran pH asam yaitu pada kisaran nilai pH 3,0 sampai dengan 6,2. Nah, buffer sitrat merupakan larutan buffer dengan pH 6. Jenis larutan untuk pembuatan buffer sitrat sendiri yaitu yang pertama ada larutan asam sitrat, yang kedua natrium sitrat, yang ketiga itu natrium dihidrogen fosfat, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu natrium monohidrogen fosfat. Natrium sitrat digunakan sebagai zat buffer untuk mengontrol pH guna membantu mengatur kegetiran atau untuk mengontrol keasaman. Larutan buffer pH 6 dapat juga dibuat dari campuran larutan kalium dihidrogen fosfat dan natrium hidroksida. Oke, sekian dari hasil pemaparan saya tentang buffer sitrat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Muhammad dari kelas B program studi biologi jurusan biologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaplikasian larutan buffer. Nah, larutan penyangga sangat penting dalam kehidupan, misalnya dalam analisis kimia, biokimia, bakteriologi, zat pewarna, fotografi, serta industri kulit. Nah, darah dalam manusia sendiri mempunyai kisaran pH mulai dari 7,35 sampai dengan 7,45, dan apabila pH darah manusia ini di atas 7,8 akan menyebabkan organ tubuh manusia sendiri dapat rusak, sehingga harus dijaga kisaran pH-nya dengan larutan penyangga. Nah, fungsi penambahan larutan buffer ini dalam suatu larutan adalah untuk mempertahankan nilai pH tertentu. Nah, larutan ini dipertahankan agar tidak banyak berubah selama reaksi kimianya berlangsung. Kemudian sifat yang khas dari larutan penyangga ini adalah pH-nya hanya berubah sedikit dengan pemberian sedikit asam kuat ataupun basa kuat. Larutan penyangga mengandung komponen asam maupun basa dengan asam dan basa konjugasinya, sehingga dapat mengikat baik ion H+ maupun ion OH, sehingga penambahan sedikit asam kuat ataupun basa kuat tidak mengubah pH-nya secara signifikan. Nah, kemudian beberapa fungsi larutan penyangga menurut Sahri 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu darah sebagai larutan penyangga. Ada beberapa faktor yang terlibat dalam pengendalian pH darah, diantaranya yaitu penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga sebagai yaitu penyangga karbonat. Nah, penyangga karbonat itu berasal dari campuran asam karbonat atau H2CO3 dengan basa konjugasi karbonatnya HCO3. Nah, penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH. Nah, darah pelari maraton dapat mengalami kondisi aerosis, yaitu penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme yang tinggi, sehingga meningkatkan produksi ion bikarbonatnya ini meningkat. Nah, kondisi aerosis ini dapat mengakibatkan penyakit jantung, ginjal, diabetes mellitus, ataupun penyakit gula dan diare. Nah, orang yang mendaki gunung tanpa oksigen tambahan dapat menderita alkalosis, yaitu peningkatan pH darah. Nah, kadar oksigen yang sedikit di gunung dapat membuat para pendaki bernapas lebih cepat, sehingga gas karbon dioksida yang dilepaskan itu akan terlalu banyak. Padahal karbon dioksida dapat dilarut dalam air menghasilkan H2CO3. Hal ini mengakibatkan pH darah akan semakin naik ataupun semakin tinggi. Nah, kondisi alkalosis sendiri dapat mengakibatkan hipertensi ataupun bernapas terlalu berlebihan.
kadang-kadang karena cemas dan histeris. Kemudian itu yang kedua, penyangga hemoglobin pada darah. Terdapat hemoglobin yang sangat mengikat oksigen untuk selanjutnya dibawa ke seluruh tubuh. Nah, asam hemoglobin, ion aksi hemoglobin ini keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat mempengaruhi konsentrasi ion H+ sehingga pH darah juga dipengaruhi olehnya. Nah, pada reaksi di atas oksigen bersifat basa, hemoglobin yang telah dilepaskan oleh oksigen dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin. Sehingga H+ yang dilepaskan pada penguraian H2CO3 merupakan asam yang diproduksi oleh karbon dioksida yang terlarut dalam air saat metabolisme. Nah, kemudian reaksi keseimbangan dalam larutan penyangga oksi hemoglobin adalah Hb ditambah O2 menghasilkan O2 min ditambah H+. Nah, yang ketiga itu penyangga fosfat. Nah, pada cairan intrasel, kehadiran penyangga fosfat ini sangat penting dalam mengatur pH darah. Nah, penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4. Nah, penyangga di luar sel hanya sedikit jumlahnya, tetapi sangat penting untuk larutan penyangga urin. Kemudian itu yang kedua, air ludah sebagai larutan penyangga gigi dapat dilarutkan jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Email gigi yang rusak dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Kemudian air ludah dapat mempertahankan pH pada mulut sekitar dari 8,8. Air liur ini akan mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisis asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan di dalam mulut. Nah, ketiga, menjaga keseimbangan pH tanaman. Suatu metode penanaman dengan media selain tanah biasanya dikerjakan dalam kamar kaca maupun rumah kaca dengan menggunakan air yang berisi zat hara yang disebut dengan hidroponik. Nah, setiap tanaman yang memiliki pH tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan larutan yang penyangganya agar pH dapat dijaga. Kemudian itu yang keempat, larutan penyangga pada obat-obatan. Asam asetilsalisat merupakan komponen utama dari tablet aspirin. Nah, merupakan obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH ini mengakibatkan pembentukan hormon untuk merangsang pengumpulan darah terhambat pada sel-sel sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan. Kegunaan larutan penyangga tidak banyak terbatas pada tubuh makhluk itu sendiri. Nah, reaksi-reaksi kimia di laboratorium dan di bidang industri juga banyak menggunakan yang namanya dengan larutan penyangga. Reaksi kimia tertentu ada yang harus berlangsung pada suasana asam ataupun pada suasana basa. Buah-buahan dalam kaleng perlu dibubuhi asam sitrat dan natrium. Nah, sitrat untuk menjaga pH agar buah tidak mudah rusak oleh bakteri. Nah, itu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.